Selamat datang di lembar kenangan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Berikut skandal putri-putri Inggris di era Ratu terakhir Elizabeth II. Part 3. Adalah ratu terakhir yang wafat tahun 2022 di Istana Balmoral saat berusia 96 tahun. Setelah berkuasa di Britania Raya selama 70 tahun, akhirnya digantikan oleh putranya Pangeran Charles. Di part ketiga ini, setelah sebelumnya kita mengulas tentang maraknya pemberitaan tentang menghilangnya Kate Middleton, maka kali ini kita mundur ke skandal sebelumnya, adalah Meghan exit. Sejak Meghan dan Harry bertunangan tahun 2017 lalu, berita terus menyorot hubungan mereka. Diketahui saat merilis foto tunangan yang berpose di Frogmore House, Windsor, oleh Kensington Palace. Meghan adalah wanita yang pernah menikah dan berdarah campuran, ibu Afrikan dan ayah Amerikan. Menjadi pro dan kontra, karena selain lebih tua dari Pangeran Harry, janda tanpa anak, berkebangsaan Amerika, dan ras campuran, apalagi dari golongan rakyat biasa dan artis serial TV Amerika. Antara bibit, bobot, bebet, banyak yang menyayangkan pilihan hari ini, namun banyak juga yang pro pada kesetaraan ras dan derajat sosial. Namun sejak awal, publik menilai jika Meghan terlihat mendominasi Harry, baik dalam setiap kesempatan wawancara, maupun cara mengontrolnya dengan sentuhan kepada Harry. Dan saat wawancara awal, Meghan mengaku saat bertemu Harry, dia tak mengetahui latar belakang Harry yang seorang anak calon raja kala itu. Sungguh suatu pengakuan yang publik anggap sangat naif dan palsu. Namun di antara pro kontra dan publik Inggris yang belum siap menerima hal baru, akhirnya Pangeran Harry tetap menikahi Meghan Markle. Bak kisah Cinderella jadi nyata, pernikahan berlangsung 19 Mei tahun 2018 dan kemudian berfoto di Kastil Windsor. Pernikahan yang diwarnai drama keluarga Meghan yang kedua orang tuanya telah berpisah, dan akhirnya sang ayah dan kakak-kakak tirinya tidak dihadirkan dan hanya menghadirkan ibu kandung Meghan Markle. Sejak itu pula, Meghan menyandang gelar bangsawan Duchess of Sussex dan bakal mengemban segenap kewajiban sebagai member kerajaan dan finansialnya ditanggung oleh kerajaan. Sungguh impian Cinderella semua gadis biasa. Dalam situs UFO oleh pengamat fashion kerajaan, sejak menjadi member kerajaan, dikatakan bahwa Meghan Markle paling banyak menghabiskan uang untuk busana dibandingkan putri Eropa lainnya, belum termasuk 2 gaun wedding yang khusus dibuat untuk Meghan. Bahkan Princess Kate Middleton hanya berada di urutan keempat jika dibandingkan biaya busana Meghan, dan Princess Sophie di bawahnya. Nampaknya, Meghan terobsesi menjadi ikon baru fashion kerajaan, mengalahkan calon ratu, Kate Middleton yang hanya suka memakai rok klasik dan patuh pada aturan ratu dalam hal berbusana. Namun demikian,
Meghan sering dianggap masih gagap dalam mencari ciri khas fashionnya, karena meski kerap memakai baju-baju desainer kenamaan, namun seringkali pilihan gayanya kurang chic dan menarik, seperti gaun pengantinnya yang seperti kurang pres badan dan terlihat longgar. Belum lagi model rambut messy bun atau cepol kusut andalannya, yang tampak terlalu kasual jika untuk style pengantin. Meski seharga hampir 2 miliar, namun gaun pengantin itu tak terlihat faktor wow-nya. Apalagi saat menghadiri perkawinan sepupu Harry. Meghan tampak benar-benar tenggelam dalam rancangan Oscar de la Renta, desainer favoritnya. Meski seharga 72 juta, namun Meghan malah jadi olok-olokan netizen Inggris. Belum lagi kebiasaannya yang senang memakai stiletto atau heels tinggi yang ukurannya kebesaran dan tak memakai stocking seperti putri-putri lainnya. Saat hamil anak pertama, Meghan sangat menikmati publisitas mengenai dirinya dan selalu sadar kamera untuk berpose memperlihatkan perut buncitnya. Publik menebak, apakah itu bawaan bayi atau jiwa keartisan Meghan yang masih ingin narsis, atau luapan kebahagiaan karena mengandung anak berdarah biru. Publik pun menantikan kelahiran anak pertama Pangeran Harry itu. Dan hari itu pun tiba, Meghan melahirkan di Kastil Frogmore Cottage, Windsor, kediaman bangsawan Sussex itu pada Mei tahun 2019 lalu. Sambil menggendong bayi mereka, Pangeran Harry dan Meghan mengumumkan kelahiran Archie Harrison Mountbatten, Windsor, di George Hall. Namun setelahnya, secara mengejutkan, muncul postingan di akun Instagram pribadi pasangan Duchess of Sussex ini yang menyatakan mengundurkan diri dari member kerajaan. Spekulan beranggapan, foto yang diposting resmi oleh Ratu Elizabeth inilah penyebabnya. 3 generasi bakal pemegang tahta Inggris berfoto bersama Ratu di Room of Throne atau ruang tahta di Istana Buckingham. Menjadi kode kuat dari Ratu bahwa garis tahta akan turun darinya ke putra pertama, cucu pertama dan cicit pertama. Dengan kata lain, dengan atau tanpa kehadiran Harry dan keluarga, monarki akan tetap kuat pada akarnya. Maka, alih-alih bertahan dan mencari posisi di istana, Meghan dan Harry memutuskan keluar dari kerajaan dan mengumumkannya 2 hari setelah foto pewaris tahta dirilis, tepatnya di awal Januari 2020 lalu. Berikut pernyataannya. Kami mundur sebagai anggota keluarga kerajaan dan bekerja untuk mandiri secara finansial, sambil terus sepenuhnya mendukung Yang Mulia Ratu. Meninggalkan Kastil Frogmore hadiah Ratu dan menanggalkan semua atribut dan privilege kerajaan, memicu kontroversi dan pro kontra publik. Sebagian menilai Harry terlalu buru-buru dan gegabah, tak bertanggung jawab pada keluarga dan trah. Sebagian ada yang menganggap pangeran bucin, pangeran yang memilih menuruti istri manipulatifnya dan meninggalkan baktinya pada kerajaan. Namun ada juga yang pro kebebasan Harry untuk menikmati hidup tanpa protokoler ketat kerajaan, karena sesuai dengan jiwanya sejak muda yang tampak rebel. Namun, yang membuat publik kemudian tak bersimpati adalah pasangan Duchess of Sussex itu menjual kisahnya di Netflix dan hadir di sesi wawancara Oprah Winfrey. Dalam wawancara itu, Meghan meluapkan segala unek-uneknya tentang perlakuan kerajaan yang membuat dia ingin mengakhiri hidupnya. Juga mengangkat isu perlakuan rasisme dan mengungkap hal-hal yang tak perlu. Termasuk cerita saat Kate Middleton telah membuatnya menangis karena masalah gaun anak-anak pembawa bunga. Namun dia katakan, Kate telah meminta maaf kepadanya dengan membawakannya rangkaian bunga. Belum lagi kisah yang akan ditayangkan di Netflix
membuat image keluarga kerajaan bagaikan sebuah opera sabun demi menjual reputasi mereka. Hal ini mungkin disambut baik publik Amerika, tapi tidak dengan rakyat Inggris. Harry dan Meghan saat menyatakan keluar dari kerajaan dengan tegas menyebutkan akan melakukan kemandirian finansial dan melepas semua privilege. Namun, setelahnya, ternyata mereka mencari keuntungan dengan menjual dan mengumbar sisi dalam kerajaan. Harry pun sempat mengeluhkan dicabutnya penjagaan security kerajaan untuk keluarga kecilnya dan hanya mengandalkan warisan dari mendiang lidah ibunya. Publik menilai apakah Harry sebelumnya tidak sadar akan konsekuensi yang dia ambil. Meski ratu dan member kerajaan diam, namun setelahnya, Meghan membuat posisi suaminya menjadi canggung dan tak ada teman. Ini terlihat saat event yang harus dia datangi bersama istrinya. Dan saat harus menghadiri pemakaman Ratu Elizabeth yang wafat September 2022 lalu, Meghan tampak tampil sempurna, mendampingi suaminya yang lebih banyak diam dan terlihat sedih. Namun, media Inggris lebih menyoroti hal yang tak biasa di sana. Hanya Meghan yang menitikkan air mata, bak adegan film Hollywood. Pakar bahasa tubuh, Adrian Charter dari Flash Whisperer mengatakan, "Itu air mata buaya." Tak ada kedekatan antara Meghan dan Ratu yang membuatnya terseduh. Jadi apa yang sedang ia tangisi? Sang Ratu atau situasi canggung? Karena tak seorang pun di sana yang mau menunjukkan kedekatan dengan mantan bangsawan Sussex itu. Sementara itu, setelah keluar dari kerajaan Inggris, mereka tinggal di Amerika dan Meghan tampak menikmati perannya sebagai mantan bangsawan Sussex dan istri Pangeran Inggris. Pangeran Harry sendiri dipaksa keadaan untuk ikut bekerja demi kemandirian finansialnya, maka dia pun menerbitkan buku. Di tahun 2023 lalu, buku Sperry yang artinya cadangan berisi tentang segala unek-unek Pangeran Harry menjadi member kerajaan Inggris. Namun, publik menilai buku ini lebih seperti spill dating atau bocoran tentang sisi yang tak terungkap ke publik sebelumnya, dan bakal menjadi buku yang berjilid-jilid karena akan mengungkap masalah intern keluarga kerajaan di dalam tembok istana, termasuk hal-hal tentang ayahnya yang menjadi raja dan putra mahkota kakaknya. Sementara untuk mempertahankan kehidupan kelas atasnya, atau setidaknya berusaha untuk berada di level itu, Meghan dan Harry sejak 2020 pindah ke sebuah mansion mewah di California yang bernilai 218 miliar dan setahun kemudian melahirkan anak keduanya, Lilibet Diana, di bulan Juni lalu. Namun menurut media The Sun, Meghan Markle kesulitan menempatkan dirinya di lingkungan sosialnya, bahkan kadang mengirimkan pesan pribadi untuk mengajak selebrita untuk nongkrong bareng dengannya, namun tampaknya semua enggan merespon. Mantan bintang serial ini adalah tipe orang yang akan menempel pada apapun yang bisa dia pakai untuk panjat sosial atau sekedar mencari peluang. Menurut wartawan Petrona Lau, teman-temannya yang tinggal di sekitar rumah pasangan itu sering melihat Meghan hadir bersosialisasi dan lebih suka meninggalkan suaminya yang seorang pangeran itu di rumah. Berikut potret kebersamaan mereka.
Apakah keputusan Pangeran Harry sudah tepat? Atau hanya menjadi korban personal disorder pasangannya? Demikianlah skandal putri-putri Inggris part 3.